Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Syifa Darmelia. Saya dari kelas 1B tingkat 1 dengan NIM PO 712002101032, Prodi D3 Keperawatan. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem endokrin atau hormon. Struktur sistem endokrin. Apa saja sih struktur sistem endokrin? Sistem endokrin terdiri dari pineal, pitari, tiroid, paratiroid, timus, adrenal, pankreas, ovari, dan testis. Sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Sistem endokrin disusun oleh kelenjar-kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin mensekresikan senyawa kimia yang disebut hormon. Hormon adalah zat kimia yang mengatur pengendalian dan pengaturan metabolisme tubuh, pertumbuhan dan perkembangan, tingkat energi, reproduksi, respon terhadap cedera, stres, dan suasana hati. Kelenjar. Kelenjar eksorin adalah sekresi hasil kelenjar ke saluran atau ke permukaan luar tubuh, kelenjar sedorifera atau keringat, sebasea atau minyak, mukosa, dan kelenjar pencernaan makanan. Sedangkan kelenjar endokrin, sekresi berdifusi ke kapiler kemudian diangkut ke darah beberapa organ berisi jaringan endokrin, tapi bukan kelenjar endokrin sebenarnya. Kelenjar endokrin. Sistem saraf dan endokrin menyusun sistem koordinasi sama dengan sistem neuroendokrin. Bagian tertentu sistem saraf merangsang atau menghambat lepasnya hormon. Hormon dapat mendorong atau menghambat pembangkitan impuls saraf. Hormon dapat bertindak sebagai neurotransmitter. Fungsi endokrin yang pertama, mengatur komposisi kimia dan volume lingkaran internal. Yang kedua, mengatur metabolisme dan keseimbangan energi. Yang ketiga, mengatur kontraksi serabut otot polos dan otot jantung serta sekresi kelenjar. Yang keempat, menjaga hemostasis terutama pada keadaan darurat seperti trauma, stres, emosi, dehidrasi, kelaparan, pendarahan berat, dan suhu ekstrim. Yang kelima, membantu kekebalan tubuh. Yang keenam, membantu tumbuh kembang. Dan yang terakhir, membantu reproduksi seperti produksi gamet, fertilasi, nutrisi embrio fetus, dan bayi baru lahir. Fungsi sistem endokrin. Secara umum, sistem endokrin bertanggung jawab untuk mengatur berbagai fungsi tubuh melalui pelepasan hormon seperti metabolisme, tumbuh kembang, fungsi dan reproduksi seksual, tekanan darah, nafsu makan, dan siklus tidur. Namun, setiap hormon yang dihasilkan dalam sistem endokrin mempunyai fungsi yang berbeda tergantung dari kelenjar mana hormon tersebut dihasilkan. 1. Kelenjar tiroid. Kelenjar yang terletak di bawah leher bagian depan ini menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh. Hormon tiroid juga berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan tulang otak dan sistem saraf pada anak-anak. Selain itu, hormon tiroid juga membantu menjaga tekanan darah, detak jantung, dan fungsi reproduksi. 2. Kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah dua pasang kelenjar kecil yang tertanam di setiap sisi permukaan kelenjar tiroid. Kelenjar kecil ini melepaskan hormon paratiroid yang berfungsi untuk mengatur kadar kalsium dalam darah dan metabolisme tulang. 3. Hipotalamus. Hipotalamus mengeluarkan hormon yang merangsang dan menekan pelepasan hormon yang disekretasikan menuju kelenjar hipofisis melalui arteri. Hipotalamus juga mengeluarkan hormon somatostatin yang menyebabkan kelenjar pitari menghentikan pelepasan hormon pertumbuhan. Selain itu, letaknya yang berada di tengah bagian bawah otak memiliki peran penting dalam pengaturan rasa kenyang, metabolisme, dan suhu tubuh. 4. Kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis atau kelenjar pitari letaknya berada di dalam otak, tepatnya di bawah hipotalamus. Setelah mendapatkan rangsangan dari hipotalamus, kelenjar hipofisis akan memproduksi hormon yang membantu mengatur pertumbuhan, produksi, dan pembakar energi, menjaga tekanan darah, serta berbagai fungsi pada organ tubuh lainnya. 7. Pankreas. Pankreas adalah organ memanjang yang terletak di perut bagian belakang. Pankreas memiliki fungsi pencernaan dan hormonal, misalnya pankreas eksokrin yang mengeluarkan enzim pencernaan. Selain itu, terdapat pankreas endokrin yang mengeluarkan hormon insulin serta glukagon yang mengatur kadar gula dalam darah. Di sini bisa kita lihat kelenjar dalam sistem endokrin
Ada 1. Hipotalamus, 2. pineal, 3. hipofisis, 4. tiroid, 5. paratiroid, 6. timus, 7. adrenal, 8. pankreas, 9. ovarium, dan 10. testis. Fungsi kelenjar hipotalamus, bagian otak. Memelihara hemostatis, regulasi internal, environment, misalnya nadi, temperatur, water balance, dan sekresi kelenjar pitari. Fungsi kelenjar pineal. Fungsi kelenjar pineal adalah untuk mengeluarkan hormon melatonin yang mengirimkan sinyal ke berbagai organ tubuh tentang kondisi pencahayaan lingkungan. Fungsi kelenjar hipofisis. A. Anterior hipofisis melepaskan hormon growth hormone atau GH untuk mengontrol pertumbuhan tulang. Thyroid stimulating hormone atau TSH merangsang pembentukan kelenjar gondok dan kontrol produksi dan sekresi T3 dan T4. Adenocorticotropic hormone atau ACTH mengontrol adrenal menghasilkan hormonnya. Prolaktin merangsang kelenjar mamai dan sekresi ASI, memelihara korpus luteum dan sekresi progesteron. Gonadotropin hormon memproduksi follicle stimulating hormone atau VSH dan luteinizing hormone atau LH. Fungsi VSH adalah merangsang pertumbuhan sel primer pada wanita folikel, pada ovarium, pada pria merangsang testis menghasilkan sperma. Fungsi LH pada wanita merangsang sekresi estrogen dan progesteron. Pada laki-laki merangsang sekresi testosteron. Fungsi kelenjar hipofisis. Hipofisis anterior endorfin, yaitu memiliki efek mengurangi rasa sakit dan memicu perasaan senang, tenang, atau bahagia. B. Hipofisis intermediate atau hipofisis tengah, yaitu melepaskan hormon melanosid stimulating hormone yang berfungsi untuk mempengaruhi warna kulit dari setiap individu dengan merangsang produksi dan pelepasan melanin oleh sel-sel melanosid dari kulit dan rambut. C. Hipofisis posterior atau belakang, menghasilkan 1. Oksitosin, berfungsi untuk merangsang kontraksi uterus saat persalinan dan pelepasan ASI. 2. Antidiuretik hormon, yaitu mengatur kadar air dalam tubuh dan meningkatkan tekanan darah. Kelenjar tiroid terletak di bagian anterior leher. Fungsinya berperan dalam proses metabolisme pengeringan kulit, pertumbuhan, dan perkembangan. Tiroid memiliki 2 sel, yaitu sel folikular dan sel parafolikular, menghasilkan tiroksin, kalsitonin untuk mengatur kadar kalsium, hipotiroid, kreatisme, kejelasan kurang, dan myxedema. Hipertiroid, hipermetabolisme. Kelenjar paratiroid, struktur berisi 4 kelenjar kecil yang saling berdekatan. Hormon yang dihasilkan adalah PTH, organ targetnya tulang, ginjal, dan GI tract. Fungsinya metabolisme kalsium dan fosfor, meningkatkan pelepasan kalsium dari tulang, dan meningkatkan absorpsi kalsium Ca di GI tract. Kelenjar adrenal. A. Bagian korteks. Mineral kortikoid mengontrol kadar cairan tubuh dengan mengsekresi aldosteron. Glukokortikoid mengontrol metabolisme glukosa, protein, dan lemak. Androgen mengontrol ciri kelamin sekunder laki-laki. B. Bagian medula. Adrenalin atau epinefrin. Noradrenalin atau norepinefrin berfungsi untuk mengatur kadar gula dalam darah, relaksasi otot polos pada tenggorokan sehingga melapangkan pernapasan, dan mengatur aktivitas jantung dan penyempitan pembuluh darah. Kelenjar pankreas mempunyai fungsi eksokrin dan endokrin. Eksokrin, enzim pencernaan, sedangkan endokrin, pulau Langerhans. Pankreas mempunyai 3 sel, yaitu sel alfa untuk sekresi glukagon, sel beta untuk sekresi insulin, dan untuk sekresi somatostatin. Insulin dan glukagon berfungsi dalam metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Somatostatin berfungsi menghambat sekresi insulin dan glukagon. Kelenjar pankreas 1. Glukagon memiliki fungsi utama untuk meningkatkan kadar glukosa darah melalui proses glikogonalisis, yaitu perubahan glikogen menjadi glukosa. 2. Insulin memiliki fungsi untuk menurunkan kadar glukosa darah dengan cara meningkatkan difusi glukosa ke dalam sel. Testis menghasilkan androgen yang diproduksi oleh sel interstitial lektik pada tubulus seminiferus. Fungsi testosteron adalah merangsang diferensiasi dan perkembangan alat genital ke arah pria. Mempengaruhi pembentukan sifat kelamin sekunder.
alat genital pria dan rambut. Mulai dihasilkan pada saat janin 7 minggu dan berhenti pada saat bayi 1 bulan. Ovarium. Ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen dibentuk oleh sel granulosa folikel dan sel lutein corpus luteum. Hormon progesteron dibentuk oleh sel lutein. Estrogen dan progesteron mempengaruhi sifat kelamin sekunder wanita atau proses laktasi dan penyiapan endometrium untuk menerima ovum. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.